time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2. Nah, apa itu metabolisme karbohidrat? Nah, metabolisme karbohidrat adalah seluruh rangkaian reaksi kimia di dalam sel untuk mengubah karbohidrat menjadi energi. Nah, karbohidrat yang kita konsumsi seperti nasi, roti, dan gula akan dipecah menjadi glukosa. Dan glukosa ini kemudian masuk ke sel dan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan ATP sebagai sumber energi. Yang berikut fungsi dari karbohidrat. Apa saja fungsi karbohidrat bagi tubuh kita? Nah, fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Selain itu, karbohidrat juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Jika glukosa berlebihan, tubuh akan menyimpannya dalam bentuk glikogen di hati dan otot sebagai cadangan energi. Yang berikut alur metabolisme karbohidrat. Nah, metabolisme karbohidrat terdiri dari beberapa jalur utama. Yang pertama itu glikolisis. Glikolisis terjadi di sitoplasma dan tidak membutuhkan oksigen. Satu molekul glukosa dipecah menjadi 2 molekul pirufat dan menghasilkan ATP serta NADH. Jalur yang kedua itu oksidasi pirufat. Pirufat masuk ke mitokondria dan diubah menjadi asetil koenzim A sambil menghasilkan NADH dan karbon dioksida. Jalur yang ketiga itu siklus Krebs. Nah, asetil koenzim A masuk ke siklus Krebs dan diuraikan lebih lanjut untuk menghasilkan pembawa elektron NADH dan FADH2. Yang keempat itu rantai transport elektron. Elektron dari NADH dan FADH2 digunakan untuk menghasilkan banyak ATP. Oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir. Jalur yang kelima itu glikogenesis. Jika glukosa berlebihan, maka tubuh menyimpannya dalam bentuk glikogen melalui glikogenesis. Yang keenam itu glikogenolisis. Jika tubuh membutuhkan energi, glikogen dipecah kembali untuk glukosa melalui glikogenolisis. Jalur yang ketujuh itu glikoneogenesis. Jika glukosa sangat rendah, tubuh membentuk glukosa dari senyawa lain seperti asam amino dan gliserol. Jalur yang kedelapan itu jalur pentosa fosfat. Jalur ini menghasilkan NADPH dan ribosa untuk sintesis lemak dan asam nukleat. Yang berikut regulasi metabolisme karbohidrat. Nah, regulasi metabolisme karbohidrat itu diatur oleh hormon insulin yang berperan untuk menurunkan kadar gula darah, dan hormon yang kedua itu glukagon yang berperan untuk menaikkan kadar gula darah, dan yang ketiga itu adrenalin yang berperan untuk meningkatkan pemecahan glikogen. Nah, adapun gangguan metabolisme karbohidrat. Jika metabolisme karbohidrat terganggu, bisa muncul penyakit seperti diabetes mellitus, hipoglikemia, intoleransi laktosa, dan resistensi insulin. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah metabolisme karbohidrat adalah proses vital pengolahan karbohidrat menjadi ATP melalui jalur utama seperti glikolisis, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif, serta jalur sintesis dan penyimpanan atau glikogenesis dan pemecahan atau glikogenolisis untuk menjaga kadar gula darah dengan glukosa sebagai bahan bakar utama sel, terutama otak dan sel darah merah, serta penting untuk kualitas daging dan kesehatan secara umum, dan melibatkan reaksi katabolisme atau pemecahan dan anabolisme atau pembentukan yang saling terkait.